Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, gonta-ganti syarat perjalanan untuk transportasi udara selama pandemi menuai kontroversi. Kita dibuat pusing dengan aturan yang berubah-ubah. Padahal pesawat udara dinilai sebagai transportasi paling aman dari penularan COVID-19 karena kabin pesawat dilengkapi dengan filter penyaring udara. Nah, ketika pemerintah dianggap diskriminatif karena menerapkan syarat tes PCR hanya pada pesawat udara, sekarang malah muncul wacana untuk memberlakukannya pada semua moda transportasi. Makin berat aja dong ya. Bisnis penerbangan diperkirakan sulit pulih jika tes PCR jadi syarat perjalanan. Harganya mahal, bos. Kita pernah mengalami harga tes PCR mencapai 2,5 juta rupiah sampai akhirnya ketika pandemi sudah hampir 2 tahun, baru deh harga turun jadi 275.000 sampai 300.000 rupiah. Itu pun masih di atas kertas ya. Tahu sendiri kan kalau laptop itu suka improvisasi, makin ekspres hasilnya ya makin mahal harganya. Jika tes PCR jadi diterapkan untuk semua moda transportasi, maka masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Jangan-jangan bisa jadi nih ya, harga PCR nantinya lebih mahal dari harga tiket perjalanan. Pemerintah beralasan syarat tes PCR diperlukan untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat. Indonesia juga perlu belajar dari negara lain yang kini mengalami lonjakan kasus COVID-19 meski tingkat vaksinasinya lebih tinggi dari Indonesia. Apakah pemerintah sudah mengambil kebijakan yang tepat? Benarkah ada bisnis menggiurkan di balik kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan? Inilah kontroversi selengkapnya main-main aturan PCR bersama saya Zilvia Iskandar. Kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat yang banyak dikritik dapat kami sampaikan bahwa hal ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat. Penularan itu bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di pesawat. Bahkan pesawat itu sebenarnya merupakan moda transportasi yang teraman untuk bepergian ya. Kita masih menghadapi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak kita harapkan. Kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat yang banyak dikritik dapat kami sampaikan bahwa hal ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat. Penularan itu bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di pesawat. Bahkan pesawat itu sebenarnya merupakan moda transportasi yang teraman untuk bepergian ya. Kita masih menghadapi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak kita harapkan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 7 orang narasumber. Yang pertama adalah Melky Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Kemudian Romanus N. Lendong, Komisioner Komisi Informasi Publik KIP. Wana Alamsyah, peneliti ICW. Kemudian Dewangga Pradityo Putra, inisiator petisi tolak PCR. Prof. Agus Taufik Mulyono, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Dan juga lewat sambungan Zoom ada Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Dan Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kontroversi. Saya akan mulai dari Mas Dewangga sebagai inisiator petisi tolak PCR. Mas, Anda kan bekerja di industri penerbangan ya, tapi kenapa justru membuat petisi untuk menolak tes PCR sebagai syarat perjalanan transportasi udara? Sebetulnya lebih dari keresahan kita dari insan penerbangan dulu sebelumnya, Mbak. Jadi kita ngelihat dari masa ke masa kan setelah pandemi ini penerbangan turun drastis ya, Mbak ya. Jadi banyak dari kita juga teman-teman kita jadi karena penerbangan turun, otomatis banyak teman-teman kita juga yang mulai dirumahkan, sampai ada beberapa yang tidak dirumahkan tapi istilahnya gajinya udah mulai dipotong dan lain sebagainya. Hubungannya dengan tes PCR apa? Nah, dengan tes PCR ini kan jadi orang
kalau mau terbang harus mengeluarkan budget ekstra, Mbak ya. Budget ekstra. Jadi pada saat harga tiket murah tapi PCR-nya harganya lebih mahal daripada tiket, orang juga pasti bakal mikir kan. Itu terjadi ya, harga PCR bisa lebih mahal daripada harga tiket pesawat? Ada yang kayak sebelumnya Mbak ya, yang waktu harga tiket harga PCR-nya lebih 500 ke atas itu. Makanya di situ kita juga berpikir kok hanya penerbangan udara aja gitu tuh. Oke, tapi kalau memang itu diperlukan, niat pemerintah baik untuk mencegah penularan COVID-19? Seharusnya ada solusi dari pemerintah gitu Mbak. Jadi supaya istilahnya pandemi ini selesai tapi jangan menambah pengangguran juga gitu loh Mbak, intinya. Oke, jadi selama ini harga tes PCR dianggap membebani masyarakat, memberatkan ekonomi. Bagaimana itu, Mas Heri? Iya, selamat malam. Jadi memang frame-nya kebijakan ini adalah frame pengendalian ya. Kita dalam situasi COVID dan kita tidak bisa melihat dalam tren penurunan kasus yang rendah seperti sekarang gitu kacamatanya. Pandemi masih terjadi, risiko masih terbuka dan ancaman gelombang ketiga itu terjadi. Dan kita tahu di luar negeri hari ini kematiannya itu menembus 8.000 lebih ya dari sehari sebelumnya yang hanya 7.000. Jadi kasus naik dan kita bersyukur kita bisa mengendalikan kasus ini pada level penularan yang cukup rendah. Nah, tapi ini kenapa hanya untuk moda transportasi udara saat ini? Tidak boleh euforia, makanya kemudian pemerintah masih sangat berhati-hati dalam melonggarkan ya sejumlah ketentuan ketika mobilitas masyarakat. Kenapa sekarang tes PCR-nya hanya wajib untuk pesawat terbang, Mas Heri? Tidakkah ini diskriminatif untuk moda transportasi yang lain? Baik, tampaknya ada gangguan koneksi. Saya akan langsung ke Prof. Agus. Prof. Agus, jadi sebetulnya tanggapan Anda terkait dengan PCR ini, apakah memang menjadi kebutuhan, sebuah kebutuhan untuk transportasi udara? Ya, saya dari Masyarakat Transportasi Indonesia itu punya tugas ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang melakukan transportasi dan mobilitas. Jadi ketika orang melakukan perjalanan jarak jauh, ya, terutama antar pulau dan sebagainya, itu yang terjadi adalah perjalanan manusia itu bersifat resiprokal. Jadi manusia itu selalu berjalan dari satu tempat kembali ke tempat semula. Tapi kalau barang itu asimetrik. Nah, ketika resiprokal itu ada potensi di mana manusia ini membawa import virus. Virusnya diimport pada dia. Sehingga perjalanan jarak jauh ini, transportasi ini diduga, bukan diduga menurut saya, pasti membawa import virus. Nah, ketika orang sudah membawa import virus, ini persoalannya adalah kalau dia melakukan transmisi lokal, maka terjadilah peningkatan penularan. Oke. Ya, jadi perlu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tes PCR ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menekan import virus. Jadi Anda setuju kalau misalnya tes PCR itu diterapkan sebagai syarat perjalanan khususnya untuk pesawat terbang? Secara prinsip setuju, karena itu kita harus mengedepankan kesehatan untuk sementara waktu kesehatan. ini ya daripada. Oke, tapi benarkah sebetulnya tingkat penularan COVID-19 di pesawat terbang itu tinggi? Bagaimana Prof. Zubairi? Oh iya, itu sudah dibuktikan di sejarah awal-awal dulu dari penyakit COVID-19 ini kan tadinya dari hari ke hari banyak orang termasuk saya selalu mengikuti perkembangan jumlahnya dan cepat sekali naik dari Cina, kemudian ke Spanyol, kemudian dari Singapura ke Eropa, kemudian dari situ kemudian ke Inggris, ke Amerika, dan dalam hitungan bulan sudah kemana-mana. Jadi tidak mungkin kalau virusnya naik bis. Jadi dan sudah dibuktikan juga di penerbangan domestik di Jepang juga terbukti ada penularan melalui pesawat terbang. Meskipun jadi pesawat terbang itu di kabin pesawatnya dilengkapi oleh HEPA filter, Prof. Apakah itu tidak mengurangi, tidak membantu untuk mencegah penularan? Iya, itu amat mengurangi, tetapi tidak 100%. Kenyataannya kan
dibuktikan di banyak penelitian dan sudah diterbitkan juga di jurnal manapun penularan melalui pesawat terbang. Jadi Apakah hanya misalnya pesawat terbang, Prof. Zubairi, yang berbahaya, yang risikonya tinggi? Padahal kan moda transportasi yang lain, misalnya kereta, bus antar kota yang berjam-jam kita di situ, tapi tidak perlu tes PCR. Iya, itu kita bisa melihat kalau yang bukti paling baru sebetulnya ada dua. Satu yang dua-duanya di Singapura. Singapura itu bulan Mei mereka kaget sekali penularannya ternyata melalui airport dan defense-nya ya kan Singapura negara bisnis, jadi mau tidak bisa kita lepas dari dunia internasional, dan itu terjadi penularan klaster 100. Kemudian bulan September kemarin penularan ada di 5 interchange dari base. Jadi memang dua-duanya terbukti bisa menularkan, dan buktinya amat valid baru beberapa waktu ini. Jadi bulan Mei di airport, kemudian bulan September di base. Baik, Pak Roman, dengan contoh-contoh seperti itu, argumentasi pemerintah bahwa tes PCR itu memang diperlukan untuk pencegahan penularan COVID-19, apakah ini bisa diterima sebagai alasan kita harus mewajibkan pelaku perjalanan tes PCR? Baik, sebelum saya bicara tentang PCR ya, saya kira kita kembali ke konstitusi dulu ya. Kalau kita baca di konstitusi itu jelas sekali, negara itu berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baru poin berikut adalah kesejahteraan, poin berikut adalah mencerdaskan bangsa, baru poin terakhir itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apa perintah konstitusi ini? Itu sangat jelas bahwa tanggung jawab terbesar untuk keselamatan rakyat itu adalah negara. Dengan sekarang menimpahkan kepada rakyat ya, untuk ikut membayar, ini artinya negara ini cuci tangan. Cuci tangan? Silakan Anda mau selamat urus sendiri, bayar sendiri kan begitu ya. Nah ini yang menurut saya harus dilihat. Jadi PCR ini kan hanya satu dari sekian persoalan. Yang sesuatu yang agak menyedihkan menurut saya adalah saat pandemi ini, selain kita takut dengan COVID, kita juga dilanda oleh ketidakpastian yang luar biasa. Tentang begitu banyak kebijakan yang hari berhari begitu mudah berganti dan tidak ada penjelasan. Jadi kalau saya mau bicara itu dulu Bu Sylvia, jadi ada pepatah Latin itu mengatakan begini, salus populis suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Dan konstitusi kita itu secara jelas mengatur itu. Baik. Jadi artinya negara itu bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan rakyat. Dan karena itu menurut saya, negara mau berutang sekalipun untuk keselamatan rakyat, lakukan. Jangan di satu sisi jangan berutang, membebankan kepada masyarakat di satu sisi berutang, di sisi yang lain rakyat ikut membayar, dan banyak orang yang tidak tertolong. Kan gitu. Saya, Bu Sylvia, saya lihat banyak kematian karena COVID ini. Selain mungkin karena kehendak Tuhan, banyak kematian karena mismanajemen. Karena kekacauan begitu banyak regulasi yang tidak jelas, ya karena bantuan-bantuan alkes yang semua serba diimpor, ya jadi itu satu. Pak Roman, saya ingin tanggapan dulu ya soal negara cuci tangan. Saya ingin lempar ke Mas Heri, benarkah negara cuci tangan dengan membebankan biaya tes PCR dan lain-lainnya kepada masyarakat? Ya rasanya terlalu jauh kalau mengatakan negara cuci tangan, karena negara ini menganggarkan 700 triliun tahun ini untuk penanggulangan COVID termasuk pemulihan ekonomi masyarakat. Tapi kenapa tidak untuk tes PCR, Mas Heri? Kenapa tidak untuk tes PCR 700 triliun itu dialokasikan sebagian untuk tes PCR? Tes PCR di sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah gratis untuk keperluan tracing ya, untuk penelusuran kontak itu dilakukan dan itu gratis. Nah kalau ini untuk perjalanan sebenarnya ini bukan untuk kepentingan penelusuran kontak, tetapi untuk screening, memastikan bahwa mobilitas yang sekarang ini diyakini ya, bahkan sudah terbukti membawa virus, karena kita tahu dulu virus awalnya dari Wuhan, kemudian berpindah tentu saja dengan perjalanan udara, itu yang kemudian harus benar-benar
kita jaga, gitu. Ini yang sedang dilakukan dan pemerintah juga mendengar kritik dari pemerintah, kritik dari masyarakat, sehingga kemudian menurunkan harga tertinggi dari tes PCR. Oke, Pak Roma, jadi negara tidak cuci tangan, ada kok tes PCR gratis untuk tracing dan harganya sekarang juga sudah diturunkan untuk pelaku perjalanan. Iya, apa yang maksud saya dengan ini kan tidak total negara ya, tidak total. Saya salut ya dengan pemerintah yang mengambil kebijakan, Presiden Jokowi luar biasa, PPKM segala macam itu menolong kita ya. Tapi ini tidak total, terutama dengan PCR ini kan begitu. Sekarang masih setengah-setengah ya? Kenapa? Masih setengah-setengah. Ya menurut saya nggak tuntas, karena kemudian rakyat harus membayar. Tadi pakai logika Pak Heri, tes PCR ini untuk orang perjalanan. Emang kepentingan rakyat itu bukan tanggung jawab negara, itu tanggung jawab negara, itu tanggung jawab negara. Dan saya udah bilang, silakan negara berutang sekalipun untuk keselamatan rakyat. Saya kira kita setuju. Nah yang jadi soal ini kan adalah termasuk misalnya melakukan perjalanan untuk wisata misalnya. Ya nggak masalah, itu juga itu kewajiban negara ya kan. Kan untuk jadi saya pikir begini. Ini kesannya kuat sekali ya, ada bisnis alat kesehatan. Itu kita tidak bisa hindari. Saya selalu berpandangan begini, kalau para swasta itu mau berbisnis kepada negara. Jangan berbisnis kepada rakyat. Tidak boleh. Karena kesehatan itu adalah public health goal. Jadi ini fasilitas publik ini tidak boleh diperdagangkan. Baik, ditahan dulu di situ Pak Roma. Jadi ada aroma bisnis PCR di balik kebijakan PCR, dan seharusnya kalau misalnya memang mau berhutang, negara maksudnya kalau mau menerapkan kebijakan itu disuruh bayar, negara yang harus membayar, bukan masyarakat yang harus membayar. Tanggapannya dari ICW seperti apa? Boleh ditanggapi nanti Mas Wana. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Apakah tes PCR jadi ladang bisnis menggiurkan selama pandemi? Ya, kalau ditanya seperti itu rasanya kemungkinan besar terjadi. Sebab jika dilihat berdasarkan riset yang dilakukan oleh ICW, setidaknya kami mengkaji dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Tadi seperti yang sudah ditampilkan, ada 3 kebijakan setidaknya yang dikeluarkan. Oktober 2020, Agustus, dan sekarang Oktober tahun ini. Dari setiap kebijakan itu kami menghitung berapa nominal perputaran uang yang terjadi ketika ada seseorang ingin mengakses PCR. Misalkan dari Oktober ke Agustus kita melihat disparitasnya ada setengah harga yang diturunkan begitu. Sehingga totalnya sekitar 23 triliun dan potensi keuntungannya 10 triliun. Ketika kami coba menghitung dengan kebijakan yang baru saat ini, ada sekitar 1,6 triliun lagi yang kemudian berputar di dalam konteks bisnis PCR ini. Nilai potensi keuntungannya sekitar 700 miliar begitu. Nah, yang menjadi soal kan adalah ketika kita coba melihat bagaimana kemudian komponen anggaran dari COVID itu sendiri. Jika kita lihat dari tahun 2020, anggaran COVID khusus untuk kesehatan sekitar 99 triliun. Bagaimana serapannya, realisasinya? Realisasinya hanya 60%, sekitar 60%-an begitu. Kalau kita coba melihat dari potensi keuntungan atau belanja pengadaan barang khusus untuk alat kesehatan, rasanya pemerintah bisa
membeli barang tersebut begitu. Seperti yang tadi Pak Romanu sampaikan bahwa pemerintah harusnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat begitu. Itu untuk tahun 2020 anggarannya. Tahun 2021 kita bisa melihat misalkan ada sekitar 193 triliun yang dialokasikan khusus untuk anggaran kesehatan. Realisasi sampai Oktober tahun ini adalah sekitar 3,9 triliun begitu, atau sekitar 53,9% begitu maksud saya. Artinya adalah masih ada sebenarnya anggaran yang bisa dialokasikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat. Sehingga apa yang dituntut oleh masyarakat sipil adalah menggratiskan harga PCR tersebut. Agar jangan sampai tadi muncul kemudian bisnis-bisnis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, dugaan bisnis-bisnis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di balik PCR ini. Bagaimana dari DPR meresponsnya, Bang Melki? Ya, saya mulai dulu dari prinsip kita dalam melihat aspek kesehatannya. Dalam aspek kesehatan itu ada giumnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi daripada kemudian dia sakit dan kemudian membesar jadi klaster dan meningkat, lebih baik kita mencegah. Salah satu tahapan pencegahan yang penting adalah menggunakan alat yang tepat, yang terbaik untuk bisa memastikan status dari kondisi kesehatan orang tersebut. Di antara 8 jenis pemeriksaan nukleot aksid, ada 8 metode itu. Yang terbaik ya adalah PCR. Oke, kita setuju. Dan itu yang kemudian dipakai. Nah, persoalannya adalah kalau prinsipnya kita setuju seperti ini, dan saya kira tadi kita semua sudah sepakat ya, bagaimana kita mengatur teknisnya sekarang. Nah, teknisnya adalah bagaimana mengatur agar kalau dalam urusan PCR ini ada 3 isunya, itu soal harga, soal kecepatan dalam soal menyangkut aspek pengetesan PCR ini, dan yang ketiga itu terkait dengan soal distribusinya yang merata di seluruh republik ini. Jangan kita cuma lihat dari Jakarta saja, yang terbang ini orang dari satu republik, yang akan darat juga satu republik ini, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, demikian pula untuk lautnya. Dan ternyata 3 aspek ini bermasalah kan? Nah, dalam urusan PCR hari ini harus kita akui bahwa pergerakan terbesar pesawat kan ada di daerah Jawa nih terutama. Kemudian ketika sudah terjadi penurunan kasus, kita seolah merasa bahwa pandemi ini sudah hampir lewat. Sampai hari ini pandemi belum selesai. Ya, jangan jauh-jauh deh. Singapura itu sekarang sudah meledak sampai 5.000 sehari, lebih daripada kita. Rusia yang menghasilkan namanya vaksin Sputnik saja, sekarang lagi meledak kasusnya di sana. Jadi pandemi ini masih jauh dari selesai. Nah, kita jangan melihat tren yang tiba-tiba lagi bagus ini, kita merasa bahwa ini sudah mau selesai atau sudah mau menuju endemi. Belum sampai ke sana prosesnya. Sehingga dengan situasi semacam ini, jangan main-main dengan soal menyangkut aspek pencegahan. Dan PCR ini masih yang terbaik lah, udah kita nggak bisa. Sebetulnya yang dipersoalkan Mas Dewangga itu bukan tes PCR-nya kan, tapi lebih kepada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi gini, tunggu, ini saya mau sampai situ. Soal biaya kan begini, saya sudah mengambil apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar nih Pak Sutarmiji. 5 bulan lalu, saya itu ngomong bulan Agustus itu, waktu kami ke Kalbar dia cerita ke saya, dia bilang gini, Pak Melki, saya punya teman pengusaha PCR di Pontianak. Ini 5 bulan lalu nih. Katanya Gubernur Kalbar, Pak Sutarmiji, temannya itu mengatakan 300.000 perak sudah untung. Ini 5 bulan lalu nih, bukan baru 1 hari lalu, 5 bulan lalu. Cuma kita ngomongnya kan namanya menghadapi arus besar ya. Waktu Presiden menurunkan menjadi 475 dan 525 untuk luar Jawa Bali itu, saya sudah ulangi lagi di bahasanya Pak Sutarmiji ini. Saya izin lagi Pak Sutarmiji, izin Pak, saya ngomong, boleh Pak. Hitung-hitungannya ada 250.000. Teknisnya untungnya 50.000 perak lah kira-kira. Nah, kalau 5 bulan lalu saja 300.000 perak sudah untung, apalagi bulan-bulan begini. Terus kenapa 5 bulan lalu masih 1 jutaan Bang? Berarti itu artinya apa? Justru itu yang saya bilang memang tadi ada itu, permainan, dalam ada bisnis aspek di situ? teknis itulah yang kemudian harus ada pengujian. Kalau kita lihat surat ya, surat dari Kementerian Kesehatan, karena aspek teknisnya itu urusan menyangkut pengujian itu ada di Kementerian Kesehatan. Soal harga itu masih diskusi itu, antara Kemenkes dan berbagai pihak. Biasanya akan nanti diskusi dengan BPKP, dengan BPK, untuk menghitung ulang bagaimana proses ini. Nah, sebenarnya juga kalau kita lihat dari hitungan itu sebenarnya, dan juga saya lihat dari yang punya Pak Sutarmiji itu sebenarnya 300.000 sebenarnya relatif sudah untung. Oke, kalau begitu apa yang salah Pak Roman ketika harganya sebetulnya contohnya di Pontianak saja menurut pengusahanya bisa sebetulnya 300.000, tapi kita masih 1 jutaan saat itu. Apa yang
yang salah dalam hitung-hitungan pemerintah? Tidak transparannya atau memang ada bisnis di situ? Jadi pertama saya sepakat dengan Pak Melki tadi itu ya. Kita COVID belum selesai. Jadi kita harus antisipasi, kita harus waspada kan begitu ya. Hanya apakah waspada, kita setuju PCR tuh, kita setuju. Whatever, apapun. Hanya yang jadi soal apakah harus dibayar oleh rakyat. Nah itu yang kita harus kita lihat, itu satu. Yang kedua kalau saya lihat dari Komisi Informasi ya, dari Undang-Undang 14 2008 tentang hak untuk tahu ya. Kalau kita lihat sejak pandemi itu, ada begitu banyak kebijakan yang tidak diawali dengan penjelasan yang memadai. Misalnya, kenapa sih PCR dulu bisa sampai 2,5 juta, tiba-tiba turun 500 kan begitu. Ini kan buat publik aneh. Berarti ada sesuatu yang salah dong di sana kan begitu. Nah, lalu siapa yang kendalikan ini? Siapa yang bermain? Negara kah? Atau ada tangan-tangan lain yang bermain seakan-akan itu tangan negara. Nah ini yang menurut saya, Bu Sylvie, ini yang perlu ya. Nah kami punya prinsip begini di Komisi Informasi itu, tidak boleh ada kebijakan yang diberlakukan tanpa diawali dengan penjelasan yang memadai. Oke, baik. Nah, lalu yang lain, singkat? kita sudah sepakat ini nih sedikit ya. Semua karena kita sekarang sudah sepakat konsensus demokrasi, maka seluruh kebijakan itu harus adalah keputusan demokratis. Tanya kepada rakyat. Jangan ini sekarang saya jujur ya, saya merasa kebijakan kesehatan ini sangat otoriter. Dan kita seakan-akan tidak bisa buat apa-apa. Seakan-akan ada fear factor yang buat kita nggak bisa ngomong. Dan kita hanya punya pilihan ikut. Maunya seluruh kebijakan itu. Baik. Nah tapi menurut saya sekali lagi Bu Sylvia, ini tidak boleh berlama-lama. Baik, saya akan langsung tanya ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, sebetulnya dalam penentuan harga tes PCR itu sebetulnya komponen-komponen yang digunakan oleh pemerintah, oleh ID juga mungkin dimintain masukan, itu seperti apa sih Prof? Dan apakah memang betul sebetulnya dari dulu seharusnya kalau kita mau murah bisa itu harga PCR murah? Saya tidak tahu persis angkanya, namun saya ingin memberikan ilustrasi yang aku tahu persis mengenai tes yang serupa. Jadi pada tahun 87 ada mulai tes HIV itu. Awalnya dulu untuk yang serupa PCR ini namanya viral load juga melalui teknologi PCR, itu harga awalnya 1.750.000. Kemudian dengan berjalannya waktu makin turun. Sekarang ini ada yang 1 juta lebih sedikit, banyak yang harga di laboratorium swasta kurang dari 1 juta. Bahkan kemudian pemerintah menganggap ini penting sehingga dibikin program untuk tes pilot ini. Ada program yang gratis. Artinya memang dari awal karena teknologinya masih awal-awal memang bisa mahal sekali. Namun dengan makin berjalannya waktu dan makin banyak orang yang dites, itu pasti akan makin lama makin murah. Jadi, namun di luar itu semua sebetulnya kita akan bahas mengenai PCR, namun tolong juga diingat bahwa Indonesia sekarang kondisi COVID-19-nya termasuk the best in the world, jadi bisa juga diapresiasi di situ dengan cara tadi. Kok banyak kebijakan berbeda-beda, ganti-ganti. Memang justru harus kebijakan itu harus disesuaikan dengan kondisi pandemi dari hari ke hari yang memang dinamis. Oke, Mas Heri, gonta-ganti kebijakan, gonta-ganti harga PCR, apakah memang betul sebetulnya dari dulu sebetulnya kalau kita mau secara politik, secara prioritas pemerintah, kita bisa sebetulnya menerapkan harga PCR yang murah. Apakah ini memang ada kepentingan bisnis, politik atau seperti apa, Mas Heri? Ya, kalau unsur bisnis mungkin memang ada, tetapi saya termasuk yang menjadi saksi bagaimana PCR ini dulu awal-awal didapatkan. Kita bukan soal beli dan punya uang saat itu, tetapi soal keberadaan barangnya. Itu sekitar awal-awal pandemi 2 atau 3 bulan itu. Kita mencari regen itu susahnya minta ampun. Itu yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketersediaan itu makin ada. Dulu juga ingat masker aja kita rebutan. Gitu kan. Nah, itu ya supply and demand berlaku dan pemerintah
melalui Satgas waktu itu atau BNPB melakukan impor untuk didistribusikan ke laboratorium yang jumlahnya sangat terbatas. Oke. Baru 14 Kalau sekarang bisa laboratorium. 275.000 sampai 300.000 itu karena apa, Mas Heri? Ya, ini skala bisnis normal sih sebenarnya ketika suplai makin banyak, kemudian skala bisnis makin sampai harganya turun gitu. Apalagi sejumlah perusahaan juga sudah memproduksi, kendati di Indonesia belum ada, tetapi barang-barang dari berbagai negara ini sudah tersedia sehingga keuntungannya sudah didapat dengan harga yang sekarang. Oke, Dan ada pemerintah unsur selalu- bisnis yang tidak bisa ditampik dari biaya tes PCR. Nanti saya akan minta dari ICW untuk menanggapinya juga. Termasuk dari MTI nanti bagaimana pendapatnya ketika tes PCR rencananya akan diterapkan ke semua moda transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda. Peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi pada libur Natal Tahun Baru. Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub, untuk wilayah Jawa Bali yang diperkirakan melakukan perjalanan sekitar 19,9 juta, sedangkan Jabodebek 4,45 juta. Mengenai hal ini, Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan mengenai hal ini, dan merancang agar tidak ada peningkatan kasus akibat libur. Oke, sebelum menyambung soal bisnis PCR, ini ada kaitannya juga. Ada wacana bahwa nanti mau diterapkan syarat tes PCR untuk moda transportasi lain selain transportasi udara. Tanggapan dari MTI seperti apa, Prof. Agus? Ya, kita kan sepakat ya bahwa kita ini harus waspada. Saya setuju dengan pemilihan kita tadi, waspada. Ya, karena kita masih ada gelombang-gelombang lain. Jadi untuk angkutan, entah bentuknya moda apapun, itu adalah terjadi import COVID. Ya, orang itu mengimport COVID, sehingga memang harus PCR yang paling aman. Kita setuju. Hanya persoalannya memang PCR itu kalau kita ingin selamat harus PCR ya. Ya. Mau naik apa saja itu saya sangat mendukung program pemerintah kalau itu mau PCR. Ya. Persoalannya adalah ya. Di satu sisi, kenapa di PCR-kan supaya kita bisa menekan mobilisasi, menekan import virus, ya, supaya nanti di dalam transmisi lokal lebih aman. Itu. Jadi menurut Anda memang dibutuhkan untuk transportasi lainnya, misalnya kapal, laut, kemudian bis antar kota, antar kabupaten itu diperlukan? Semuanya adil, semuanya tidak pandang bulu, semuanya gitu. Cuma, sekali lagi cuma. Ya, kalau bisa PCR ya semurah-murahnya, digratiskan kalau perlu memang ada subsidi-subsidi yang dilakukan. Selama ini kan kita tidak tahu sebenarnya harga PCR itu turun kayak gitu. Yang saya khawatirkan jangan-jangan kualitas ujinya itu diturunkan juga, itu yang saya khawatir. Oke. Ya, dari 2 juta menjadi 275 itu kan ada praduga seperti itu. Ya, saya sendiri saya setiap minggu ini kan selalu bolak-balik Jakarta Jogja ya. Baik. Lalu ada PCR yang ekspres, apa yang reguler. Itu dia. Ya, makin cepat makin mahal, Pak. Sama kok, hanya bedanya 2 kali lipat. Itu. Bu Sylvia, kalau saya boleh, saya start dari data ICW. Ada begitu banyak dana yang tidak terserap. Ya, saya kira standing point-nya mulai dari situ. Jadi sekali lagi, kalau pemerintah kekhawatiran 100%, saya 1000%. Karena itu saya dukung apapun upaya untuk mencegah pandemi ini. Itu gelombang ketiga ya. Tapi soal adalah siapa yang harus menanggung itu. Ada data dari ICW, saya kira itu sangat baik begitu. Artinya apa? Ada begitu banyak dana negara yang tidak terserap. Kenapa tidak dialihkan ke situ? Ya, jadi ini saya kira kalau itu dialihkan ke situ kembali lagi pada konstitusi tadi. Bahwa tanggung jawab keselamatan itu adalah negara. Jadi ini menurut saya bingkainya sangat jelas. Jadi kita nggak perlu lebar kemana-mana begitu ya. Sekali lagi kita semua sudah sepakat, kita harus waspada. Baik. Jadi apapun sekali lagi, Roman. Pak Agus. Nah, lalu sedikit dulu. Lalu pertanyaan, emang antigen sudah tidak berlaku? Atau karena murah? Nah ini kan pertanyaan orang kan begitu sekarang. Ya kan begitu. Jangan sampai itu. Nah, tapi permainan seperti itu akan terus berjalan. Sekali lagi, kalau tanggung jawab ini serahkan kepada swasta yang berdagang soal ini. Kalau dikembalikan kepada negara, apalagi banyak negara yang tidak terserap, anggaran tidak terserap, saya kira
Bisa dialihkan untuk itu sebetulnya ya. Prof. Agus, gimana tanggapannya? Ya begini, kita sepakat ya, PCR tetap menurut saya sih wajib ya. Meskipun sudah vaksin 2 kali? Ya walaupun vaksin 2 kali, jangan lengah kita. Walaupun vaksin 2 kali. Saya tidak ahli penyakit menular ya, tetapi saya melihat gejolak dari pengaruh transportasi ini luar biasa. Karena orang itu masih banyak tidak patuh kok, di dalam pesawat masih buka masker banyak kok. Seperti Prof. Haider tadi sampaikan, betul. Cuma Prof. Haider yang paling membahayakan di bandara menurut pengamatan kami adalah justru antrian di tiketing. Baik. Itu yang luar biasa ya, yang tidak ada orang yang mengatur secara tegas di situ. Nah, kalau PCR itu dimurahkan ya, digratiskan kalau perlu, itu okupansi angkutan menjadi normal. Baik. Menjadi normal. Oke. Lalu biaya transport pun orang bisa terima daripada orang membayar PCR lebih mahal. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Dewangga, apakah betul kalau PCR-nya dimurahkan atau bahkan digratiskan, tidak akan muncul sebetulnya tolak petisi tes PCR untuk perjalanan udara? Kalau untuk masalah PCR harganya reasonable atau mulai makin gratis ya istilahnya, ya nggak akan ada penolakan. Karena dari segi okupansi penerbangan juga mungkin bakal normal ya. Bakal naik ya. Ya betul. Mungkin seperti itu Mbak. Jadi petisinya sendiri bukan masalah kita nggak mau pakai PCR, bukan. Tapi masalah dari budget ekstra yang kita keluarkan untuk melakukan PCR, itu aja sih intinya. Tapi begini Mas, yang kita khawatirkan dari masyarakat transportasi Indonesia itu adalah kerumunan di simpul transportasi. Ini sangat berbahaya ini. Jadi kalau di dalam pesawat aman, selama orang masih patuh pada prokes ya. Tetapi ketika disimpul kerumunan, ketika masuk, kemudian ketika keluar, nah itu. Ya. Oke, masalahnya sebetulnya menurut ICW, negara punya anggaran untuk bisa mengalokasikan tes PCR gratis. Tapi apakah memang dominan memelihara kepentingan bisnis sekelompok orang sehingga akhirnya kita tidak bisa menggratiskan tes PCR ini, Mas? Ya, kalau dari investigasi ICW sejak bulan Maret begitu bersama dengan klub jurnalis investigasi, kami menemukan harga PCR sejak bulan Oktober 2020 itu harganya sudah turun mencapai 180.000. Regen ya? Regen ya. Oke. Kita ingat bahwa Oktober tahun lalu itu harganya masih 900.000. Ya. Kalau seandainya kita diberikan komponen harga oleh pemerintah, rasanya kita juga bisa melihat. Tapi kan sampai saat ini prinsip fundamental tersebut tidak pernah dijalankan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah tidak menyediakan. Beberapa kali teman-teman masyarakat sipil menyuarakan pemerintah seharusnya mengeluarkan komponen utama tersebut sehingga masyarakat pun juga dapat melihat begitu dan juga mengkritisi. Kalau seandainya Oktober tahun lalu harganya sudah mencapai 180.000 misalkan, harusnya atau jangan-jangan rasanya tahun ini pun juga sudah makin menurun. Nah, dari hasil investigasi tersebut sebenarnya ada 2 permasalahan yang muncul. Pertama terkait dengan tata kelolanya, kedua terkait dengan munculnya potensi konflik kepentingan. Tapi yang menarik adalah terkait dengan tata kelolanya. Kami menemukan ada regen pada saat kami melakukan investigasi, ada regen yang hampir mendekati masa kadaluarsa. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah ketika munculnya narasi untuk menggunakan seluruh tes di dalam seluruh moda transportasi, apakah ini diduga untuk menghabiskan regen yang hampir regen yang expired. hampir kadaluarsa. Ini pun juga perlu dituntut kepada pemerintah karena sampai saat ini pemerintah tidak pernah transparan terhadap pembelian regen tersebut. Jadi itu dugaan penurunan ya, itu dugaan penurunan kualitas ujinya. Langsung kita tanyakan ke Mas Heri ya. Mas Heri, ada dugaan seperti itu Mas Heri? Apakah betul ada persoalan tata kelola, ada regen yang hampir expired sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan wacana untuk menerapkan tes PCR sebagai syarat perjalanan semua moda transportasi? Ya, saya mengikuti itu investigasi ICW yang tahun lalu rasanya, awal tahun ya, bulan Maret. Saya rasa ini konteks yang sama sekali berbeda dan mungkin tidak relevan untuk diskusi yang ini ya, yang terkait dengan harga yang sekarang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa situasi pengendalian yang sampai saat ini kita tidak bisa main-main dan kita harus memastikan bahwa di pesawat itu aman karena memang keterisiannya sudah mencapai 100%. Jadi itu yang harus dijaga.
kalau memang ICW menemukan terjadi kong kali kong di sana, ya silahkan dilakukan penyelidikan. Oke, tapi bagaimana Mas Heri menjawab disparitas harga yang begitu tinggi antara dalam pengelolaan. Mas Heri bagaimana menjawab disparitas harga yang tinggi antara misalnya Regen modalnya 180.000 tapi dijualnya 900.000 pada Oktober 2020. Bagaimana menjawab gap yang begitu tinggi itu? Mas Heri? Mas Heri, saya ulangi pertanyaan saya ya. Bagaimana menjawab disparitas harga yang tinggi? Ya, suara saya terdengar ya, karena ini ada gangguan komunikasi seperti ini. Sudah terdengar, Mas Heri? Oke. Iya, disparitas yang tinggi dari sebelumnya dan sekarang ini kan proses. Tadi saya sudah ceritakan gitu, dan ada audit BPKP juga yang untuk memastikan harga dan keuntungan yang wajar yang bisa diterima oleh para penyelenggara atau laboratorium. Bagaimana tes, kita gitu. tahu keuntungannya wajar atau tidak kalau selama ini komponen harganya kita tidak pernah tahu, Mas Heri, tidak pernah dibuka juga? Ya, regen PCR ini Mbak Zulfia itu bukan sesuatu barang yang tunggal dan bisa disamaratakan. Itu yang pertama harus. Ada macam-macam gitu. Nanti Pak Zubair bisa membantu menjelaskan gitu. Tetapi sekarang dengan situasi ketersediaan barang, kemudian makin banyaknya produsen yang bisa memproduksi, harganya semakin murah. Dan itu penting, makanya kemudian di Jawa bisa ditetapkan harga 75.000 kayak gitu. Kemudian di luar Jawa 300.000. Jadi rasanya sih ini sudah sangat mendengar pemerintah, aspirasi dari masyarakat, dan sekarang harga sudah diturunkan. Dan tentu saja kita tetap harus juga disiplin dan berhati-hati dalam menghadapi pandemi ini. Satu hal Mbak Silvi, terkait dengan regen, ini beberapa kali statement dari Kementerian Kesehatan bilang bahwa ini Agustus lalu ya, bilang bahwa ada biaya impor untuk pembelian barang. Nah tapi nyatanya Kementerian Keuangan telah memberikan insentif pajak untuk barang masuk dari luar negeri, khususnya alat-alat COVID. Catatan ICW menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan khusus untuk alkes saja itu 1,6 T. Artinya sebenarnya perusahaan-perusahaan yang membeli barang regen dari luar itu mendapatkan kemudahan begitu. Sehingga artinya ketika bilang bahwa biaya regen itu mahal atau biaya PCR itu mahal, menurut kami tidak masuk akal begitu. Artinya harusnya pemerintah memberikan data-data tersebut agar prinsip transparansinya, prinsip akuntabilitasnya. Apakah DPR juga pernah meminta data-data tersebut? Bang Melki boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Agar bisnis tes PCR tidak menjadi bancakan, pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh DPR, Bang Melki? Ya, karena ini baru ramai beberapa hari ini, dan kami lagi reses ya. Awal November nanti kami mulai masuk masa rapat DPR RI. Kami di Komisi 9 pasti akan segera memanggil para pihak untuk kemudian mempertanggungjawabkan kontroversi terkait dengan harga PCR ini. Yang pasti kami melihat bahwa sudah ada apresiasi dari Komisi 9 ya kepada pemerintah. Pak Jokowi sudah merespon pendapat publik dengan menurunkan 300.000 perak. Kemudian juga di Jawa Bali 275.000, dan kalau kita lihat bahwa ini tentu belum bisa menjawab seluruh persoalan. Tapi paling tidak sebagian dari permintaan publik sudah Pak Jokowi dan kemudian para menteri dan semua pihak yang di pemerintahan sudah coba merespon. Dan kami akan panggil minggu depan untuk kemudian ini bisa menjadi sebuah cerita yang bisa publik tahu secara luas. Yang pasti komponen harganya sebenarnya mudah aja ya. Komponen harga itu pasti terkait dengan tadi regen, terkait dengan jasa dari tenaganya, terkait dengan bahan habis pakainya. Yang tadi saya bilang itu kalau dia dari perhitungan dari Pak Sutarmiji yang Gubernur Kalbar itu saya bisa menghitung juga. Nah cuman memang sekali lagi karena ini ternyata
menjadi. Tapi Anda setuju Bang Melki ya kalau mau bisnis bebankan kepada negara bukan kepada masyarakatnya yang disuruh bayar? Sebenarnya begini, bisnis apapun juga ini kan sebenarnya juga normal aja dengan masyarakat kita berbisnis apapun itu normal. Cuma Tapi karena ini dalam masa pandemi ini, ya? dan kemudian karena tiba-tiba juga sekarang ini PCR ini jadi perhatian publik, kita kemudian sorot ke PCR. Tapi sebenarnya bisnis apapun juga di negeri ini harus dilakukan secara sehat dan dalam harga dan juga keuntungan yang terjangkau dan itu wajar gitu. Oke. Nah, Saya ingin tanya ke Prof. Zubairi. Prof. Zubairi, dengan adanya polemik tes PCR ini sebetulnya solusinya apa ya Prof? Apakah sebetulnya ketika kita sudah vaksinasi 2 kali, tahun depan 3 kali, apakah itu sudah cukup sebagai syarat perjalanan? Apakah memang PCR tetap harus dibutuhkan selama pandemi ini untuk syarat perjalanan? Iya, tidak cukup karena bukti menunjukkan pada bulan Juli itu sejawat-sejawat saya, para dokter yang meninggal itu 208 pada bulan Juli, belum lama. Nah itu pada sebagian besar dokter kan sudah vaksinasi, itu data kita. Kalau data Amerika itu sudah 183 juta yang sudah divaksinasi di sana. Dari 183 juta itu yang kemudian terinfeksi dan lumayan serius masuk rumah sakit itu lebih dari 30.000 dan yang meninggal masih di atas 10.000 orang. Jadi memang vaksin amat sangat efektif, namun tidak 100% efektif mencegah penularan dan tidak 100% efektif mencegah kematian. Jadi memang harus ditambah dengan upaya lain. Dan sudah terbukti juga negara-negara yang sudah vaksinasi amat lengkap, Israel, Singapura, Amerika, Inggris itu masih tinggi banget jumlah kasus barunya. Baik, terima kasih Prof. Zubairi. Mas Heri, kapan kita akan tahu kepastian tes PCR untuk seluruh moda transportasi jadi atau tidak? Ya, kita masih kaji kesiapan kita semua juga pertama. Kemudian kita juga akan antisipasi ini sebagai sebuah langkah antisipasi menghadapi akhir tahun nanti. Jadi rasanya ditunggu saja ini dalam proses persiapan sambil kita memastikan bahwa tidak terjadi peningkatan kasus penularan dalam beberapa pekan ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri sudah bergabung bersama kami. Pak Roman, kalaupun memang mau menerapkan kebijakan PCR untuk seluruh moda transportasi, apa yang harus dikedepankan oleh pemerintah? Ya, sekali lagi saya tetap konsisten dengan apa yang saya katakan tadi itu. Bahwa tanggung jawab keselamatan rakyat itu adalah tanggung jawab negara. Jadi mau PCR, mau antigen, mau atau apapun, itu tetap tanggung jawab negara. Apalagi terbukti dari data ICW, ada begitu banyak dana yang tidak terserap kan begitu ya. Jadi saya sekali lagi, seluruh cerita tadi yang simpang siur segala macam, saya kira itu masa lalu. Dengan kejadian hari ini, menurut saya pemerintah harus ambil sikap yang tegas. Total bertanggung jawab atas keselamatan rakyat ya. Lalu yang kedua adalah, sekali lagi, seluruh kebijakan yang terkait dengan kepentingan umum tidak boleh diterapkan serta-merta. Tidak boleh ada orang merasa paling tahu. Semua itu harus dikembalikan kepada rakyat. Maka yang namanya konsultasi publik, informasi publik itu harus. Ya, jadi sekali lagi pastikan bahwa keputusan demokratis harus ada. Karena kekuatan bangsa ini itu ada di rakyat. Elit itu memfasilitasi, ya mensupport. Tapi selebihnya adalah keputusan rakyat. Jadi kalau rakyat ambil bagian di dalamnya, saya yakin betul dan kita akan kuat menghadapi pandemi ini. Yang jadi soal adalah kalau kita paksakan lalu kemudian ada protes di mana-mana. Misalnya contoh, hari ini masih banyak orang tidak mau vaksin. Karena dia tidak pernah ditanya. Seperti itu. Jadi itu Bu Sylvia. Partisipasi publik juga harus jadi dilibatkan tidak boleh ada dalam mengambil keputusan yang kebijakan. tidak didahului oleh informasi yang memadai. Terima kasih Pak Roman, Bang Melki, kemudian Mas Wana, dan juga ada Mas Dewangga dan juga Prof. Agus, serta narasumber kami Prof. Zubairi dan juga Mas Heri yang bergabung dari luar studio. Pemirsa, publik pastinya menanti apalagi langkah pemerintah selanjutnya terkait dengan kewajiban tes PCR ini setelah harga diturunkan menjadi hanya 1/8 dari harga awal pandemi. Sekali lagi kita memang tidak boleh kecolongan, kita tidak boleh lengah ketika terjadi pelonggaran aktivitas masyarakat. Namun penambahan beban pengeluaran masyarakat juga tak elok di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi. Saya Zilvia Iskandar bersama dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi Kamis minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.
Metro TV.